Setuju, dan salah satu bentuk syukur adalah dengan rajin beribadah. Wajib tuh ya, dan pastinya Syil tidak ada salahnya juga sambil beribadah, kita sambil pelajari juga sejarah tempat ibadah tersebut seperti apa ya. Termasuk di Masjid Al-Markas Islami yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sayangnya, pesona Islam ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Besok Net 5 akan kembali hadir dengan serangkaian informasi hangat dan menarik lainnya. Akhir kata saya Sheila Purnama. Saya Taufik Effendi, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Terletak di timur Indonesia. Kota berjuluk Anging Mamir ini memiliki peninggalan sejarah nan kental. Makassar kian berkembang karena letaknya yang strategis, yakni pusat pelabuhan di Indonesia Timur. Frekuensi hilir mudik pendatang memprakarsai terbangunnya Islamic Center. Dan inilah masjid yang dibangun atas prakarsa para tokoh, di antaranya Yusuf Kala. Sejarah kegagahan dan kemasyhuran umat Islam di masa dulu masih tertanam terus hingga kini. Hingga akhirnya hasilkan sebuah mahakarya anak bangsa yang ingin tuntaskan cita-cita dalam rangka membangun Islamic Center terbesar di Asia Tenggara. Dan inilah mahakarya tersebut, Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf dibangun pada tahun 1994. M. Yusuf diambil dari nama salah seorang pendiri masjid yang merupakan mantan Panglima TNI. Masjid berdiri di atas lahan seluas 13 hektar. Terletak di jantung kota, masjid ini digadang-gadang menjadi Islamic Center terbesar di Asia Tenggara. Masih terus alami pembangunan, namun kemegahan masjid sukses memukau siapapun yang datang bertandang. Masjid dibangun dengan pondasi tumpang tiga pada bagian depannya. Bukan tanpa alasan, tumpang tiga menjadi identitas rumah-rumah kerajaan Bugis. Menjadi pusat kegiatan Islam, beragam kegiatan terselenggara di sini. Salah satunya pusat pendidikan Islam bagi anak-anak sekitar. Masjid juga menjadi rumah bagi anak-anak usia sekolah yang ingin menjadi hafiz Quran atau penghafal kitab suci Al-Quran. Mereka dikarantina di pondok pesantren masjid dengan kewajiban menghafal 1 halaman Al-Quran sehari dan 1 juz dalam sebulan. Dan setiap hari, mereka melaporkan hafalan mereka pada pendidik. Saya dari Bone datang ke sini menghafal karena ingin membanggakan kedua orang tua. Untuk menghafal, untuk jadi imam juga karena kurang imam di Bone, untuknya di desa Palatae. Makanya saya datang ke sini. Karena kan kita berkumpul sama-sama dari kalangan Mandar, Papua, jadi enak rasanya kita bertemu, jadi kita baku kenal akrab. Ya, Al-Markas Islami tak hanya berdiri sebagai masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, namun juga berperan sebagai wadah lestarikan nilai keislaman. Assalamualaikum Pak Anwar. Menjadi jembatan untuk membaca, mengerti, dan amalkan nilai dari setiap bait ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini Pak, saya ngelihat yang hafiz Quran misalnya diajarnya itu dari kapan tuh Pak? Terus gimana sih Pak bisa fokus? Ini kan baru kita buka sekitar 2 tahun lalu. Kita sebenarnya juga selain dari pendidikan juga ada pengkajian. Jadi mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, terutama dengan keislaman dan keindonesiaan. Jadi masjid ini masjid Indonesia. Selain itu, keindahan interior masjid jadi daya tarik lainnya. Kaligrafi apik tersemat pada dinding-dinding masjid. Indah dan menenangkan.
Masjid yang mengadopsi bangunan Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi Madinah ini juga memiliki atap yang khas. Layaknya rumah Bugis, atap masjid berbentuk persegi 4 yang ditumpuk. Megah dan syarat nilai sejarah. Hadirnya Al-Markas menjadi bukti eksistensi Islam yang masih lestari hingga kini. Anissa Fikasari, Januari Yuda melaporkan untuk NET. Ya Rasulullah.